Eh, tentang menyikapi pengunduran diri kepala desa di Antawisna meninggal dunia. Tadi sudah ada informasi bahwa sebentar lagi mungkin ya, atau seminggu atau 2 minggu ada PCS ya, ada PCS supaya kita regreg lah ya, regreg dari segi administrasi, penguatan tentang kegiatan khususnya BUMDes itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Terus yang terakhir adalah mengenai, ini hanya sumbangsi saran saja karena baca dari SOTK ya tentang struktur tata kerja organisasi desa. Itu di sana ada kepala dusun. Kepala dusun itu kan menurut saya sih tidak jelas ya, tidak jelas karena di undang-undang juga tidak secara implisit ada tugas pokok. Kalau yang lain-lain ada tugas pokoknya gitu kan. Beberapa kasih atau pemegang kepala eksesi dan sebagainya di perangkat desa ada gitu apa namanya tupoksinya. Tapi kalau lihat dari kepala dusun hanya sebatas tugas unsur wilayah, berarti itu kan tanda kutip yang harus diterjemahkan gitu kan. Nah kemudian secara di luar aturan yang dimaksud tadi bahwa kepala dusun itu hanya obrol-obrol saja sebagai pejabat wakil kepala desa di wilayah, atau ada bahasa kepala dusun itu adalah di samping sebagai kepala desa unsur wilayah juga menjadikan kepala desa terkecil di wilayah. Artinya kalau kita baca tugas kepala desa itu yang paling utama adalah pemerintahan, pemberdayaan sampai sosial kemasyarakatan kan gitu. Di antaranya seperti itu yang saya pahami. Nah, berarti tugas melekat kepala dusun itu seperti itu. Seperti itu, makanya bisa itu nanti dibikin regulasi secara khusus oleh desa bekerjasama dengan BPD tentang tupoksi kepala dusun, karena sementara ini yang saya pahami adalah kepala dusun itu tidak ada tupoksi yang jelas. Artinya hanya sebatas tugas-tugas lisan, artinya liar gitu kan. Bisa pembikirkan kopi, bisa belanja kemana-mana gitu kan. Nah, itulah. Jadi tidak ada tupoksi yang memang bisa mengikat tentang kinerja kepala dusun. Jadi animo masyarakat hampir 90% mengatakan bahwa kepala dusun itu hanya sebatas nganterkeun SPPT hungkul. Nah itulah, apakah itu benar dan tidak, itu animo masyarakat seperti tidak benar. Bakalan ada kadusnya dari pemerintahan yang harus menjelaskan salah kadusna. Makanya dalam hal ini saya hanya sebatas saran saja, barangkali ada metode lain atau di luar kemampuan pengetahuan yang saya pahami. ibu besila kadusila ya. Nah itu hanya sebatas saran saja. Kemudian cukup segitu saja mungkin, itu tidak perlu dibahas kalau menurut saya mah, nanti itu otoritasnya atas nama warga ya. Kita mau obrolan. Kan tadi judulnya kayak ngobrol bari santai gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan lah. Ya gitu kan. Teknisnya seperti apa mangga, karena itu bukan domain kita gitu kan. Hanya sebatas ini saya selipkan karena ini adalah di ujung tombak nanti kalau BUMDes itu berkegiatan di lapangan, contohnya apa, itu akan diberdayakan di wilayah nanti kepala dusun ini. Gitu, untuk pengembangan BUMDes itu gitu kan. Makanya kita harus ada kerjasama di kelembagaan itu, di antaranya adalah kepala dusun yang ada di wilayah gitu. Dari segi kegiatan-kegiatan pengembangan badan usaha milik desa. Nah itu mungkin bapak-bapak poin 1 sampai poin 7 alhamdulillah sudah bisa kita serap informasinya. Kemudian sebagai penutup dalam hal ini, sebelum penutup ya ini sebagai informasi. Man tadi ada ngobrol bebasnya belum?
sebelum Di ujung. Di ujungnya yang sama kali ketujuh itu. sebenarnya dari tahun 2006 Hmm. di Perdes nomor 5 tahun 2006 Hmm. mekanisme aturan SOTK desa itu sudah ada Udah ada. pelatihan bahkan dari 2000 ya dari 2016 maksudnya bukan 2000. Nah itu sudah ada di 2000 tahun 2016 sudah ada, bahkan tahun 2017 itu sudah melaksanakan pelatihan. Nah, tinggal mekanisme aturan bagi kadus yang baru, bagi kadus yang lama, tinggal memahami aturan itu sudah diterjemahkan ke Oh iya, karena kinerja belum. Hmm. Jadi Perdesa sudah ada. Salah satu sebenarnya kan kadus itu adalah membantu kepala desa. Betul. Apapun yang diperintahkan oleh kepala desa itu menjadi tugas. Itu salah satu. Kedua adalah membina RT RW. Itu kan tugas pokok kadus juga. Juga yang lain-lainnya itu ada di jelas. Jadi di samping di Perbub udah jelas, di Perbub nomor 31 tahun 2017 itu udah jelas tupoksi kewilayahan atau disebutnya kepala dusun itu sudah jelas. Jadi aturan mainnya sudah ada, tinggal melaksanakan aturan main itu. Tetapi ya karena namanya juga manusia kan tidak pernah sempurna. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan. Tinggal bagaimana SOP-nya. Hari ini apa yang dikerjakan, seminggu kemudian apa evaluasinya, itu tinggal isu saja. Jadi mungkin itu masukan dari kewilayahan ya wajar karena memang mungkin saat ini belum sampai ke kejelasan tupoksinya apa. Tapi kalau sudah jelas tupoksinya, masyarakat sudah jelas, mereka tidak akan terlalu banyak yang sebenarnya kalau mau dibuka fungsi bukan SPPT PBB itu tupoksinya ada dikasih pemerintah, bukan di kepala dusun. Kepala dusun itu hanya menyampaikan saja, menyebarluaskan, membantu kepala desa. Jadi betul membantu kepala desa. Tapi kalau tupoksinya masalah pendataan pertanahan, masalah perpajakan itu ada di pemerintahan. Cuman ada di poin terakhir itu yang semuanya bisa hilang. Tugas pokok apapun sesuai dengan tugasnya kepala desa. Jadi hal itu bisa dari 1 sampai 6 itu bisa hilang dengan poin itu bertujuh. Apa yang diperintahkan kepala desa Ikut semua. iya. Jadi semua udah ada aturan mainnya, tinggal mungkin usulan dari beberapa warga ya tinggal dilaksanakan saja. Tetapi bagi kadus-kadus yang lama maupun yang baru tinggal dibaca lagi lah tupoksinya ini sudah poin mana yang sudah dikerjakan, mana poin yang belum dikerjakan, itu saja mungkin. Jadi pada inti nama kenyataan di lapangannya sudah dikerjakan, cuman pemahaman masyarakat lain eta gitu. Udah jadi salah pemahaman. Padahal sudah dikerjakan poin-poinnya, sudah dikerjakan. Cuman beberapa poin yang overload gitu, yang harusnya bagian yang lain dikerjakan yang lain, itu saja. Itu saja.